Oh, itu ngaruh ya? Ngaruh. Kalau pipa air lu kecilin, airnya lewat, jadi berisik. Oh, gue baru tahu. Jadi serut. Emang beli mobil tuh ya ada gitunya, ada resikonya kan. Apa butuh? Cari bengkel mobil yang tepat. Ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap. Ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah di Dokter Mobil pasti beres. Baik lagi dengan Salon Dokter Mobil. Nah, di sebelah saya ada YouTuber ternama yaitu Den Dimas. Gimana, Bro? Baik, Bro. Apa kabar? Yes. Nah, hari ini dia bawa Mercy-nya G280. Nah, G280-nya ini sebenarnya keluhannya apa sih, Bro? Kan ini mobil cakep banget nih, ya kan, mobil klasik, salah satu yang dicari-cari semua orang gitu kan. Dan emang gue tahu sih ini mobil cakep dan enak banget dipakai. Nah, keluhannya apa sih, Bro? Keluhannya sih sejauh ini sebenarnya salah satu yang paling utama itu AC. Jadi AC-nya mungkin lo lebih tahu juga sih AC-nya. Mobil ini tuh dulu sebenarnya datang tidak menggunakan AC kan. Originalnya. Mobil tahun segitulah Betul. gitu, nggak ada AC dan emang kemudian aftermarket. Nah, ketika gue dapat mobil ini sekitar 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, sebenarnya itu AC baru diganti tuh. Cuman kompresornya itu mungkin bukan pakai kompresor yang bagus kali ya, atau ya gue nggak ngerti lah gimana. Karena kalau gue ngegas di atas 2500 rpm, bunyinya ngorok. Sempet gue overhaul di bengkel dekat rumah gitu ya, nggak ketolong juga gitu. Nah, itu sih yang cukup mengganggu karena mobil ini tuh ya perdamaiannya kan nggak ada ya. Iyalah. Sedikit banget lah ya tahun segitu. Zaman itu ya. Jadi akhirnya suara kompresor ngorok tuh kedengeran banget. Jadi kalau di tol tuh, wah nih gue agak kasihan denger deh. Siap-siap. Gitu. Jadi annoying sih memang sih ya. Kalau jadi lagi di annoying. tol kan lu RPM minimum 3.000 gitu kan. Mobil tua 3.000 kan. jadi annoying sih memang sih. Nah. Terus? Paling sih kalau yang paling annoying sih itu, makanya akhirnya gue nanya-nanya, nanya Om Bombi juga, ya kan, dia pernah benerin AC juga di tempat lo. Yaudah deh, akhirnya kesini. Siap. Dekat rumah lagi ternyata, gak jauh. Siap. Iya. Kalau untuk kompresor tadi kan anak-anak udah ngecek nih, dia memang kompresornya mereknya Sanden. Nah, Sanden itu memang punya karakter seperti itu. Jadi memang karakter mobil, karakter barangnya ya gitu loh. Dan kalau memang originalnya nggak ada kompresor, terus kita tambah, itu sudah pasti kan beban ekstra kan di engine ya kan. Dan itu karena tidak didesain dari sononya, otomatis suara dari depan akan lebih banyak masuk ke dalam. Betul. Kalau Mercy yang baru kan dikasih peredam, dikasih karet lah, betul. Zaman itu nggak ada gitu ya kan. Iya, betul banget. Nah, makanya ini kita udah cek semua. Sebenarnya AC oke, normal, dingin gitu kan, no problem gitu kan. Cuman memang mau dibikin nggak bunyi, ya berarti kita ganti nih. Ini udah ada checklistnya, kita ganti sama mereknya Denso. Kemudian pipanya itu kita gedein sedikit supaya suaranya nggak terlalu kedengaran di dalam. Oh, itu ngaruh ya? Ngaruh. Kalau pipa air lu kecilin, airnya lewat, jadi berisik. Oh, gue baru tahu. Jadi serut gitu kan, ada bunyinya kan. Nah, ketika pipanya digedein sedikit, dia akan lebih anteng bunyinya. Cuman kalau lebih gede banget nggak bisa. Nggak bisa. Karena nanti nggak dapet tekanannya. Iya, betul. Pressure-nya nggak dapet gitu kan. Nah, ini pipanya kita gedein sedikit, terus manifoldnya kita kasih, bracketnya berarti baru kan dudukannya kan. Betul. Jadi kita nanti bikinin lagi, karena kan dudukan pasti berbeda ya tiap kompresor gitu loh. Nah, sama fan bell udah pasti kita ganti tuh. Karena kan pasti berubah nih, ya kan dudukannya kan. Nah, itu udah pasti kita ganti sih. Cuman all and all sih mobil ini masih cakep, mulus banget. Sama tadi yang kita cek yang ada bunyi tek-tek-tek yang intervalnya itu kan. Nah, itu sih kayaknya nanti lu harus cek di next ganti oli. Coba lu pakai oli originalnya dia aja. Boleh, ntar gua cek. Kan. Ya, Karena kan kita kan ngeliat itu gitu. Terus coolant-nya 100% air putih. Ini lu mau ganti coolant boleh, tapi radiatornya harus dibersihin dulu. Iya. Jadi kalau radiatornya nggak lu bersihin, lu ganti coolant, takutnya kerak-keraknya akan ke bawah gitu loh. Nah, kalau sebenarnya mobil tahun segitu tuh air apa? Sebenarnya air sama coolant nggak ada masalah. Yang penting ketika diganti ke coolant dibersihin dulu. Kadang-kadang orang itu ganti ke coolant kagak dibersihin, terus nyalain, wah coolantnya salah. Nggak.
Jadi metodenya yang salah. Betul, gitu loh. betul. Kalau udah berkarat ya lu bersihin dulu lah karatnya kan gitu kan ibaratnya, baru lu ganti gitu. Dan cuman itu bisa nanti kita bantu ganti bersihin, terus kita gantiin coolant juga, itu no problem. Soalnya ketika diganti coolant mesin lu lebih dingin, tenaga lebih besar biasanya. Oke. Gitu loh. Karena kan teorinya ketika besi dipanasin dia memuai kan. Iya. Kalau besinya dingin pas segitu tenaganya pasti masih lebih ada gitu. Itu aja sih bro, cuman dia sisanya oke banget kok. Cuman memang beberapa karat-karat ya di body ya gitu. Itu mobil tua. wajar lah mobil tahun segitu. Belum sempat dibenerin. bisa di repair situ sih. Cuman ini mulus banget bro mobilnya bro. Wah, terima kasih Lu loh. bisa cerita nggak kenapa kok lu demen yang ini gitu loh? Jadi singkat cerita ini itu 280G Classic Edition. Betul. Jadi tahun terakhir tahun 91 dia cuma ada 50 unit. Perbedaannya paling ketara itu ada Recaro, ada wood panel, terus fender hitamnya tuh sebenarnya tuh berbeda dengan yang lainnya gitu. Jadi unit ini jarang, pas banget kemarin ada yang pengen jual, kolektor ada yang pengen jual, harganya masih cukup oke dibandingkan dengan yang dijual di pasaran gitu ya. Iya. Ya udah deh gitu, kita coba deh gitu. Emang waktu itu keadaannya sih ya beda banget deh gitu. Dulu waktu itu lebih lahar bunyi. Lebih nggak terawat lah ya gitu ya. Betul, karena dia beli karena dia pengen punya Classic Edition tapi nggak gitu dipakai. Cuma buat ditonton doang. Betul, jadi emang beli mobil tuh ya ada gitunya, ada resikonya kan. Apa betul karat-karatnya tuh waktu itu deck gua bolong, pas gitu deck bolong. Lahar bunyi, tenaganya dulu lebih parah, lebih nggak ada, transmisi itu susah, pernya salah waktu itu, banyak deh, gitu. Ini sekarang sudah mendingan banget dibandingin yang dulu ya. Ini sih yang gue lihat sih emang buset nih mobil cakep banget gitu, masih mulus, kinclong Udah mendingan gitu, udah mendingan. Sebelumnya parah. Yes. Gitu. Iya sih, cuman memang orang kan sekarang lagi banyak yang bingung kan mau beli mobil baru, mau beli mobil second ya kan, atau bekas second. Kalau gue bilang second klasik ini memang maksudnya lu gak rugi beli sih sebenarnya sih. Lu benerin, lu jual lagi harganya segitu juga gitu. Betul. Cuman emang itu tadi ada orang yang ngerawat. Ada yang ngerawat, dan ada juga yang nggak sabar kan kayak. Iya benar. Aduh gue udah beli mobil ini kenapa ke bengkel terus? Ini mobil percaya apa enggak lebih sering di bengkel daripada di rumah. Iya pasti bro. Dari pertama kali nyampe rumah, udah nyampe, nih gue pakai bentar masuk bengkel, udah terus 2 minggu 3 minggu. Udah nyampe rumah lagi, pakai seminggu, 3 hari deh, ada lagi nih mesti balik lagi, di sana lagi 5 hari. Iya, pasti bro. Gitu terus. Dan ini lamanya bukan gara-gara kerjaan yang lama, enggak, nungguin spare part-nya yang lama. Nah, itu dia. Ngerjain ini sampai sehari. Iya, spare part-nya. Ada lagi yang ntar mesti bawa nih dari Jerman. Aduh. Bener. Tua. Soalnya kadang-kadang orang-orang kan beli mobil baru, beli mobil second, terus mereka lihat turunnya value-nya gitu kan. Mereka belum pernah tahu mainan mobil klasik itu sebenarnya harganya segitu, lu jual bisa lebih tinggi bro, bukan lebih rendah gitu kan. Sebenarnya sih iya. Dulu gue punya Estilo gitu kan, Estilonya waktu kita beli hancur. Kita rapiin satu-satu, joknya digantiin, engine-nya diturunin, dicat lagi ulang, kabelnya dirapiin. Ih, jualnya 50 juta lebih mahal daripada waktu beli. Makanya, Estilo itu, apalagi sekarang. Iya, lagi nggak ada naik Estilo tuh nggak ada di bawah kepala 2 sekarang. Makanya, gue dulu beli 115. Nah itu? Cuman di kondisi apa adanya ya gitu. Iya. Kita rapiin semua, engine turunin segala macam, sikat naikin lagi, jual 165, 170. Orangnya happy banget. Gue ketawa aja ngakak, gue bilang buset, gue bilang. Makanya, jadi mobil klasik itu harus ada waktu sih. Iya, lu harus hobi. Kalau lu nggak hobi, lu nggak bisa sabar kan gitu loh. Nah, dan emang nggak bisa kayak gue beli minggu depan kelar, nggak bisa. Nggak bisa bro. Estilo aja kita ngebererin ada kali 4 bulan. Nah, jadi cari wiringnya, ujung-ujungnya gue bikin wiring. Makanya susah kan yang mobil klasik gitu. Betul. Cuman oke banget sih ini mobilnya kita bisa kerjain, kita gantiin semua. Kalau Denso sih memang karakter kompresornya nggak akan berisik dan ketika katanya lebih halus ya. Jauh lebih halus, dan ketika pipanya kita gedein juga jauh nggak ada suaranya. Terus kita tambahin peredam-peredam untuk jalur pipa masuk sama keluarnya biar nggak bunyi, biar lu nggak terlalu denger gitu loh dari dalam. Itu dia tuh, ini kalau langsung berhasil luar biasa pasti tuh. Pasti bisa bro, gampang kok. Mobilnya Omobi itu yang susah hari itu. Itu sih susah hari itu, bener deh gue ngomong dulu itu. Itu Mini Cooper emang waduh itu sih kecil banget lagi. Udah gitu hari itu kan yang rusak ternyata bukan kompresornya, water pump. Oh. Gue disuruh cari water pump dalam 1 hari. Water pump Mini Cooper ya? Kalau water pump Avanza sih banyak. Banyak di toko. Mini Cooper dalam 1 hari, sore kelar tuh. Ini agak lama karena gue bikin bracket. Nggak apa-apa. Bikin bracketnya itu kan ke tukang bubut ya, itu kan dibikinin, nanti kita cat ulang yang bagus. Itu yang agak lama sih, makanya kira-kira 4 harian lah.
Aman. Nanti kita kabarin. Cuman all in all sih ini mobil masih cakep, masih oke banget dan kita benerin aja. Terima kasih. Thank you, bro. Nah, untuk ceritanya mobilnya Den Dimas kemarin, kan ceritanya dia kepengen ganti kompresornya supaya nggak berisik lagi kan. Dia yang kemarin kompresornya emang bermereknya, dengan merek itu memang karakternya lebih berisik. Nah, sekarang kita udah ganti dengan merek lain. Nah, untuk perubahan kompresor di mobil lawas nih, untuk mobil klasik, ini kan memang originalnya nggak punya AC nih, jadi kan kita rubah nih untuk AC-nya. Nah, itu biasanya membutuhkan bracket, membutuhkan fan belt baru, dan jalur-jalur yang baru. Nah, karena originalnya ketika dia dapat itu sudah ada AC-nya, cuman memang bikinan orang ya kan, itu jalurnya kita bisa pakai kembali, tapi memang untuk ketika kita ngerubah kompresor, bracketnya yang baru harus kita bikinin. Nah, bikinnya itu di tukang bubut. Oke, untuk bracket, ini namanya bracket ya. Jadi yang menghubungkan yang memegang antara si kompresor dengan si engine. Nah, kompresor dengan engine itu kan biasanya karena engine originalnya tidak punya kompresor, makanya dia tidak punya bracket. Nah, bracketnya ini dibikinin supaya dudukannya bisa pas. Ibaratnya ini yang megang ke engine, ini yang megang ke sini kan begitu. Nah, fan beltnya juga harus diganti nih, karena kalau nggak diganti fan beltnya kan biasanya putarannya memang putarannya akan berubah dan putarannya akan menjadi lebih berat ya si engine, tapi beratnya itu, bebannya itu digunakan untuk memutar si kompresor supaya ada angin dingin di dalam. Memang bener sih kalau dari mobil nggak ada AC kita rubah jadi ada AC, apalagi kalau mobil tua ya, lu harus cari mobil yang tenaganya gede, karena mesin Mercy ini 6 silinder, jadi tenaganya otomatis ya cukup besar untuk memutar ini, nggak ada masalah. Tapi memang originalnya Mercy yang kelas ini dia tidak memiliki AC, memang ini adalah bikinan baru semua gitu loh. Yuk. Jadi mobilnya udah selesai loh, udah kita kasih semua, bracket diganti, kompresor baru, magnetic clutch baru, fan belt baru, dan udah kita sesuai semua sama kayak ini, jadi dia nggak ngeri lagi kan, jadi harus sesuai ini. Tapi AC-nya kita sesuaikan dengan kondisi mobilnya supaya tenaga itu sama gitu, jalan tenaga, cuma normal ini Bisa doang. jadi drop tenaga ya kalau salah-salah ya? Bisa, karena kalau misalkan kurang gini, dipaksa lagi tambahin remnya, tambahin remnya, itu kan jadi berat nih kompresornya. Karena kan misalnya kapasitas rem 700 gram gitu, itu tambahin jadi 800 gitu, bisa aja. Itu gede ya, cuman jadi berat nanti dia ngedrop. Nah, ketika ngedrop nanti problemnya banyak. Kenapa? Itu kan langsung hubungannya sama fan belt tuh. Nah, itu yang gue maksudnya tuh, ketika lu hubungin langsung sama fan belt, dia sama water pump, sama alternator itu kan yang menurut nanti komplikasi nih gitu loh. Oke, jadi emang harus pas ya? Harus pas, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, kalau misalkan masih kurang dingin, bisa yang beberapa yang dilakukan kan, misalkan lu pasang extra fan nih. Oke, kasih lagi tuh si kondensor ya kan, cuman nggak ada space-nya kayaknya kayak gini. Iya. Lu pasang extra fan, atau kaca dulu dingin. Iya. Kaca dulu lebih dingin itu gue jamin dingin gitu loh. Dia jauh lebih dingin. Iya, kalau kaca tulang tuh tadi bergaya soalnya. Bener. Kalau perasaan itu dingin pasti panas bro. Apalagi kalau siang ya. Itu gue ngerti sih. Cuman salah satunya extra fan sih di kondensor. Itu bisa jauh lebih dingin. Sama kasih sprayer kayak sprayer wiper tuh. Jadi lu di wiper sprayernya aja, bikin kaki baru terus bikin cetan. Oh, itu baru ya? Ngaruh bro. Coba aja bro, lu siang-siang panas-panas nih, AC lu masih mana kondensornya atau auto unitnya langsung dingin gitu. Jangan itu gue belum tahu. Makanya tukang AC tuh kalau misalkan lu yang isi pada pinggir jalan, habis dia colok nih, dia siram tuh kondensornya. Kondensornya nggak boleh, nggak boleh. Begitu lu siram kondensornya, baru masih dingin bro. Karena kan perubahan suhu kan. Si kondensor itu kan seharusnya dia kan tugasnya membawa panas nih. Ketika lu siram air, dia bawa panasnya lebih bagus kan. Instan gitu kan. Nah, hasilnya bilang juga instan dingin. Tapi kalau kita lagi di kelas ya nggak perlu disiram, nggak dapat tekanannya nanti. Ternyata ya, saya baru tahu triknya seperti ini ya. Iya. Coba kayak gimana udah tadi udah dites hasilnya? Hasilnya sih udah
sesuai ekspektasi gue. Gue emang pengen kesini ya datang karena komplain awal kompresor gue bunyi, ngorong. Itu tuh menyebabkan gue ketika lari di tol, gue nggak tega rasanya. Udah bunyi jadi bersih banget karena ganggu banget. Tadi sih udah gue coba lari sampai 4000 rpm, tetap kena. Jadi udah kayak wah, enak ya kedengeran hanya suara mesin aja. Oh, wajar lah ya. Udah bukan suara kompresor saya yang ganggu. Jadi gue senang sekali. Gue dari kemarin tuh udah pasang Bandia terus coba gimana progresnya. Karena gue jujur excited banget pengen lihat hasil perbedaannya apa. Soalnya dari awal kita udah tahu nih jelas nih ya, ini Ya. dingin gitu kan, ini hanya pengen nggak bunyi kan gitu kan. Itu selalu ada. Cuman ya itu mau dibikin lebih dingin lagi ya saran gue sih itu sih salah satu dari kalau lu nggak bisa ekstra kan ya harus kasih sprayer kan lebih mudah kan gitu kan. Ya. Soalnya kalau mau pasang ekstra kan minim harus udah 5 sampai 7 cm. Gak ada sih. Kalau nggak ada ya sprayer kan sih, lu spray aja kalau misalnya terlalu panas gitu kan spray udah dingin. Ya. Sebenarnya sih kalau dibilang panas itu sih kalau bikinnya ya tetap enak. Sama pasti sama standarnya. Karena yang sebelumnya bukan panas kok. Iya betul. Sebelumnya biasa aja gitu, rasanya normal. Ya, tadi gue lihat juga pengerjaannya rapi, bracket-bracketnya rapi. Bikinnya lah. Iya. Yang susah kan. Oke, thank you bro. Gue thank you banget. Saya mobil gue sudah tenang lagi. Ya, gue senang sekali. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.